tidak adalah di sini kalian akan mengetahui tentang apa saja subjek pajak, kemudian kewajiban pajak subjektif dan objektif itu apa. Kemudian selain juga tahu subjek pajaknya adalah juga mengetahui objek pajak, gitu ya. Nah, di objek pajak itu ada adik sekalian, ada yang kita kenal dengan taxable income, kemudian non taxable income, kemudian deductible expense dan non deductible expense, gitu ya. Nah, kenapa kok ada di sini ada income sama expense? Karena di laporan laba rugi itu kan ada income sama expense ya. Dan yang menjadi dasar pengenaan pajak itu adalah laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak atau earning before tax itu diperolehnya adalah dari laporan laba rugi ya. Nah, berikutnya nanti juga kalian akan mengetahui klasifikasi penghasilan pajak 8 miliar atau 4,8 miliar gitu ya. Nah, mungkin diawali dengan klasifikasi subjek pajak. Jadi seperti yang tertera di layar ya, bahwa subjek pajak itu adalah memiliki potensi. Jadi ini subjek pajak itu dalam tanda kutip adalah tensinya, ya. Entah itu orang pribadi, entah itu badan yang memang memiliki potensi untuk apa? Untuk memperoleh penghasilan, ya, atau meningkatkan kekayaan ekonomis ya, pendapatan ekonomis gitu. Dan atas potensi yang dihasilkan itu dikenakan pajak penghasilan ya. Nah, pada saat subjek pajak ini telah memenuhi kewajiban objektif dan subjektif, maka statusnya naik menjadi wajib pajak gitu ya. Jadi kalau subjek pajak sudah memenuhi kewajiban pajak objektif maupun subjektif, maka naik statusnya menjadi wajib pajak. Nah, apa itu kewajiban pajak subjektif dan objektif? Nanti akan saya tunjukkan lebih lanjut ya dalam sini. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 gitu ya, di PPh yang belum berubah ya sampai saat ini, subjek pajak itu ada beberapa jenis ya, yaitu ada subjek pajak orang pribadi, lalu ada subjek pajak warisan, kemudian ada subjek pajak badan, kemudian ada subjek pajak bentuk usaha tetap atau BUT gitu ya. Jadi kalau orang pribadi ya orang perorangan ya, kalian tuh orang pribadi. Warisan itu berarti apa? Segala sesuatu yang memang berpotensi ada pengalihan ya dari pemilik warisan terhadap penerima warisannya. Kemudian badan itu perusahaan ya. Kemudian bentuk usaha tetap. Ada yang tahu nggak bentuk usaha tetap itu apa? Bentuk usaha tetap ada yang tahu? Silakan. Ada yang mau menjawab? Gilbert, silakan Gilbert. Bentuk usaha tetap itu mungkin yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan tapi dia menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya di Indonesia. Oke, betul ya. Jadi bentuk usaha tetap itu perusahaan induknya ya, paling gampang sederhana adalah perusahaan induknya itu tidak di Indonesia. Ya, tapi misalnya cabangnya, gudangnya gitu ya, kantor pemasarannya itu ada di Indonesia. Nah, dan sangat banyak sekali perusahaan-perusahaan asing itu yang ada di Indonesia gitu ya. Contohnya apa? Kayak Honda, Yamaha, Suzuki itu ya paling yang apa namanya sering atau gampang lah untuk kita kenali gitu ya. Kalau itu kan perusahaan utamanya ada di misalnya di Jepang gitu ya. Kalau apa Honda ya. Nah, tapi kayak misalnya gudangnya, kemudian pemasarannya, kantor cabang ada di Indonesia. Nah, itu contohnya BUT ya. Oke, saya share screen lagi sebentar. Saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya yaitu, nah ini, jadi ada subjek pajak dalam negeri dan ada subjek pajak luar negeri gitu ya. Jadi subjek pajak dalam negeri itu adalah orang pribadi yang memang bertempat tinggal di Indonesia. Atau juga bisa orang pribadi ini dari luar negeri gitu ya. Asalkan memang dia tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari.
Nah, 183 hari itu setara dengan 6 bulan ya. Jadi subjek pajak dalam negeri itu tidak hanya orang pribadi yang memang lahir, bekerja dan bertempat tinggal di Indonesia, tapi juga orang pribadi yang berada di orang pribadi luar negeri yang berada di Indonesia itu lebih dari 183 itu lebih dari 6 bulan. Kemudian ada badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Ya, lalu ada warisan yang belum terbagi. Ya, nah, kepencet, sorry, kepencet. Nah, terus berikutnya, nah ini ya subjek pajak luar negeri. Nah, subjek pajak luar negeri ini adalah orang pribadi luar negeri yang berada di Indonesia itu kurang dari 183 hari atau kurang dari 6 bulan ya. Kemudian yang kedua yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Jadi intinya subjek pajak negeri ini pada saat orang pribadi ini stay di Indonesia, bekerja di Indonesia, memperoleh penghasilan Indonesia kurang dari 183 hari atau kurang dari 6 bulan. Nah, kemudian berikutnya kalau dirangkum seperti ini ya adik-adik sekalian. Jadi, kewajiban pajak subjektif itu dimulai kapan dan berakhirnya kapan ya. Jadi untuk subjek pajak yang di dalam ini makanya adalah pada orang itu dilahirkan pada saat berada di Indonesia serta berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian kewajiban pajak subjektif ini berakhir otomatis pada saat orang pribadi ini meninggal atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Kemudian yang kedua yaitu untuk subjek pajak badan dalam negeri. Nah, ini dimulainya adalah tentunya pada saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian berakhirnya adalah ya pada saat perusahaan atau badan itu dibubarkan ya atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian berikutnya yaitu untuk subjek pajak luar negeri yang melalui BUT di Indonesia. Tentunya kewajiban pajak subjektif ini dimulai pada saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia ya. Jadi kayak misalnya Honda, dia ada BUT-nya di Indonesia. Nah, itu pada saat melakukan aktivitas melalui BUT di Indonesia, maka pada saat itulah kewajiban pajak subjektifnya dimulai. Kemudian berakhirnya kapan? Berakhirnya adalah pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Nah, kemudian untuk jenis subjek pajak yang subjek pajak luar negeri, tapi tidak melalui BUT di Indonesia, maka kewajiban pajak subjektifnya itu dimulainya kapan? Tentunya pada saat mereka menerima penghasilan dari Indonesia. Dan berakhirnya kapan? Yaitu pada saat mereka tidak lagi menerima penghasilan dari Indonesia. Nah, kemudian warisan. Jadi untuk warisan yang belum terbagi, itu kewajiban pajak subjektifnya dimulai ya pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi. Nah, berakhirnya kapan? Ya pada saat warisan itu selesai dibagi gitu ya. Nah, ada beberapa jenis yang tidak termasuk subjek pajak ya. Misal apa? Kantor perwakilan negara asing atau kantor perwakilan diplomat gitu ya. Atau misalnya juga para diplomatnya. Berikut juga organisasi internasional termasuk juga pejabat-pejabat yang ada dalam organisasi internasional tersebut. Jadi misal duta besar di negara lain gitu ya. Mereka stay di Indonesia tapi mereka bukan subjek pajak. Kenapa? Karena yang menggaji mereka kan bukan pemerintah Indonesia ya, tapi negaranya sendiri. Even mereka stay di Indonesia. Kemudian organisasi internasional misalnya apa? Kayak PBB, WHO, UNICEF gitu ya dan lain sebagainya, itu termasuk organisasi internasional. Kemudian berikutnya adalah ini sama ya. Jadi nggak termasuk subjek pajak. Kemudian objek pajak. Nah, objek pajak itu tentunya adalah semua ya barang atau jasa atau kegiatan atau keadaan yang memang dikenakan pajak gitu ya. Dan objek pajak penghasilan namanya saja penghasilan berarti objeknya adalah penghasilan gitu ya. Nah, penghasilan ini apa? Kalau inline dengan PSAK, maka penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis gitu ya.
yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak, baik itu yang mereka stay di Indonesia ataupun penghasilan itu dari luar Indonesia, gitu ya, dengan apa dalam bentuk apapun tentunya itu objek pajak. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, ada beberapa jenis ya, ini banyak ya, yang termasuk dalam objek pajak. Jadi seperti yang tertera di layar, bisa berupa gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan lain. Nah, ini hal berbeda ya. Jadi kalau gaji itu adalah upah yang diterima secara rutin oleh karyawan tetap. Kalau upah itu untuk status karyawan yang tidak tetap. Lalu hadiah dari undian, tahu ya, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset, kemudian penerimaan kembali pembayaran pajak. Jadi kemarin restitusi gitu ya. Lalu bunga, premi, diskonto, dividen gitu ya, itu termasuk objek pajak. Kemudian berikutnya yaitu ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan aset. Lalu pembayaran berkala, keuntungan, selisih kurs mata uang asing, kemudian revaluasi aset tetap di sini ya, atau selisih lebih karena penilaian kembali aset, kemudian premi asuransi, kemudian ada beberapa iuran, kemudian tambahan kekayaan neto, penghasilan dari usaha berbasis syariah, gitu ya, syariah juga termasuk, bahkan sekarang e-commerce itu juga masuk dalam penghasilan yang termasuk objek pajak ya. Nanti silakan dibaca lebih detail ya. Lalu berikutnya ada yang kita kenal dengan non-taxable income. Jadi atas beberapa jenis penghasilan ini bukan merupakan objek pajak, yang artinya tidak dikenakan pajak. Ya, contohnya apa? Bantuan atau sumbangan. Ya, yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Lalu aset hibah, gitu ya, yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Ya, jadi misalnya menghibahkan orang tua menghibahkan sebidang tanah untuk musola gitu misalnya kepada anaknya. Nah, itu nggak boleh dikenakan pajak. Kemudian berikutnya ada juga warisan, tentunya warisan yang telah terbagi ya. Kemudian aset warisan yang belum terbagi ya, yang non taxable income. Kemudian aset termasuk setoran tunai, penggantian atau imbalan sumbangan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh atau diperoleh dalam bentuk natura. Jadi gini, natura itu adalah manfaat ya, atau kenikmatan yang diterima oleh wajib pajak. Dan natura itu bisa berupa uang atau bisa berupa barang. Kalau natura ini berupa uang, maka termasuk taxable income. Atau bagi pemberinya berarti deductible expense. Tapi kalau natura ini berupa barang, maka termasuk non-taxable income, atau bagi pemberinya adalah non-deductible expense, gitu ya. Kemudian ada asuransi. Nah, ada juga kaitannya dengan dividen. Jadi dividen itu bisa masuk taxable, bisa masuk non-taxable. Kalau non-taxable berarti dividen ini direinvestasikan kembali. Tapi kalau dividennya tidak direinvestasikan kembali, maka masuk taxable income. Yaitu kalau berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru ya. Lalu berikutnya adalah non-taxable income, ada iuran. Ya, iuran pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawainya. Kemudian penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, lalu bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, misalnya dari persekutuan, firma, kongsi, gitu ya. Kemudian penghasilan diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, lalu beasiswa itu juga taxable income. Jadi kalau mungkin di kelas ini ada yang menerima beasiswa, dan dari beasiswa itu tidak dikenakan pajak. Kemudian sisa lebih ya dari badan atau lembaga nirlaba. Kemudian bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS kepada wajib pajak tertentu. Kemudian, nah beban yang diakui sekarang kalau masuk beban ya, beban yang bisa diakui sebagai pengurang pajak itu apa saja? Yaitu biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Ya, jadi misalnya beli bahan baku, kemudian aktivitas untuk marketing, misalnya memasarkan gitu ya, itu boleh. Lalu yang kedua penyusutan.
amortisasi ya. Kemudian yang ketiga yaitu iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian yang keempat kerugian karena penjualan atau pengalihan aset. Lalu yang kelima yaitu kerugian selisih kurs mata uang asing. Nah, itu termasuk yang diakui. Kemudian apalagi, yaitu biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Kemudian yang ketujuh ada biaya beasiswa, magang dan pelatihan. Kemudian ada piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih ya, itu masuk beban yang diakui. Kecuali kalau perusahaan menggunakan allowance method ya, atau metode penyisian. Jadi muncul akun penyisian piutang tak tertagih gitu ya. Nah itu tidak jadi diakui gitu. Kenapa? Karena kan kalau penyisian itu kan estimasi. Jadi ada fiskal itu tidak mengakui sifat-sifatnya estimasi. Kemudian yang ke-9 yaitu sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan peraturan pemerintah gitu. Jadi selama bencana itu statusnya adalah bencana nasional, maka termasuk beban yang diakui gitu ya. Artinya masuk sebagai deductible expense. Jadi misal tsunami apa itu ya, kemudian gunung meletus di Semeru itu nasional, kemudian COVID itu kan nasional gitu ya. Nah sekarang kalau yang apa namanya kemarin tuh tragedi Kanjuruhan itu termasuk bencana nasional atau tidak kira-kira? Ada yang mau menjawab? Silakan. Halo? Tragedi Kanjuruhan kemarin sepak bola itu masuk bencana nasional atau tidak kira-kira? Bisa jadi sih, Bu. Halo, apa? Bisa jadi sih, Bu. Bisa jadi, enggak gitu ya. Oh, bisa jadi ya. Meskipun itu karena menduduki nomor 2 dunia gitu bahkan gitu ya. Jadi itu merupakan bencana nasional juga akhirnya kan gitu ya. Nah, itu kecuali kalau misalnya kita tinggal menunggu SK-nya aja gitu ya. Untuk kemarin tragedi Kanjuruhan itu apakah di SK-kan oleh pemerintah sebagai bencana nasional atau tidak kan gitu. Nah, yang bukan bencana nasional misalnya begini nih, kebakaran atau banjir di Jakarta. Nah, itu bukan bencana nasional gitu ya. Maka untuk pemberian bantuan atas bencana itu tidak termasuk beban yang diakui atau non deductible expense. Nah, kemudian apalagi yang termasuk deductible expense yaitu sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia ya. Lalu ada lagi biaya pengembangan infrastruktur sosial, lalu sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga itu juga termasuk deductible expense. Jadi artinya itu boleh diakui sebagai beban gitu menurut fiskal gitu ya. Nah, lalu ada beberapa jenis beban yang tidak diakui menurut fiskal. Bentar ya. Nah, beban yang tidak diakui itu contohnya adalah misalnya dividen. Kalau dividen ini apa namanya tidak direinvestasikan kembali, gitu ya, itu nggak diakui. Kemudian biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi memegang saham, sekutu atau anggota. Jadi misalnya ulang tahun istri direktur, ulang tahun apa namanya ulang tahun pemegang saham, gitu ya, itu nggak boleh diakui sebagai beban, gitu ya. Lalu ini pembentukan atau pemumpukan dana cadangan. Nah ini ya, jadi kayak estimasi tadi. Jadi estimasi penyisihan piutang, gitu ya, estimasi penyisihan penghapusan piutang. Nah itu nggak termasuk non deductible expense. Kemudian berikutnya yaitu premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, duit guna yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi sendiri. Itu non deductible expense gitu ya. Kenapa? Karena itu kan memang murni keputusan dari karyawan sendiri gitu ya untuk ikut nambah asuransi atau enggak kan gitu. Kemudian yang kelima yaitu natura, tadi yang sifatnya berupa barang ya. Kemudian yang keenam yaitu jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham. Kemudian aset yang dihibahkan, bantuan sumbangan, warisan, nah itu termasuk non deductible expense. Kemudian
Ada lagi yaitu pajak penghasilan ya. Jadi kalau wajib pajak itu membayar pajak penghasilan, maka itu nggak boleh digunakan sebagai pengurang penghasilan perusahaan sehingga mengurangi laba perusahaan itu enggak. Kenapa? Karena pajak penghasilan ini merupakan kewajiban dari wajib pajak, gitu ya. Kemudian biaya dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau yang ditanggungannya. Kayak tadi misalnya wedding anniversary CFO atau CEO, nah itu enggak boleh, gitu ya. Kemudian gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Nah, sehingga gajinya anggota CV firma kongsi gitu ya. Persekutuan lah ya, itu non deductible expense. Kemudian sanksi. Nah, jadi bayar sanksi administrasi atau sanksi pidana apapun itu jenisnya itu juga merupakan non deductible expense ya. Karena artinya perilaku ketidakpatuhan wajib pajak ya sudah menjadi tanggung jawab dari wajib pajak gitu ya. Karena kalau misalnya nanti sanksi itu menjadi deductible expense, maka wajib pajak memilih untuk tidak patuh gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan batasan omset ya. Jadi penghasilan kena pajak itu kita kenal dengan PKP, itu ada beberapa kategori pengenaannya berdasarkan omset. Jadi ada omset yang tidak melebihi 4,8 miliar, ada omset yang lebih dari 4,8 miliar, kemudian entah itu baik usahanya ini dimiliki orang pribadi maupun badan gitu ya. Nah, kalau omsetnya itu melebihi 4,8 miliar, itu maka tarifnya adalah 12,5%. Tapi kalau sekarang itu 11%. Karena tarifnya PPh Badan turun ya, dari 25% menjadi 22%. Nah, berikutnya ini ya. Jadi ada kalian kenal dengan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang sebetulnya ini adalah perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Jadi kalau PP 46 tahun 2013 itu dulu tarifnya 1%. Sekarang itu turun menjadi 0,5%. Nah, cara menghitungnya adalah 0,5% dikalikan dengan penghasilan brutonya. Dan sifatnya itu adalah final. Final itu berarti apa? Tidak bisa menjadi pengurang pajak terutang atau tidak bisa menjadi kredit pajak, gitu ya. Nah, berikutnya adalah ini ya, seperti yang terlihat di layar ya, adik-adik sekalian. Ini ada revisi ya, sebentar. Saya revisi ya, sebentar ya. Oke, saya share screen lagi sebentar. Nah, ini terlihat ya. Nah, ini yang terbaru. Jadi tarif PPh pasal 17, tarif pasal 17 yang kita kenal, itu kalau per tahun 2022 berubah menjadi seperti ini ya adik sekalian. Jadi untuk lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta tarifnya 5%, 60 sampai 250 juta 15%, di atas 250 sampai 500 juta 25%, kemudian di atas 500 juta sampai 5 miliar 30%, dan di atas 5 miliar 35%. Nah, kemudian berikutnya ini sejak tahun 2022 ya adik sekalian, untuk omset lebih dari 4,8 miliar sampai 50 miliar tarifnya adalah 11% per tahun 2022 gitu ya, bukan lagi 12,5%. Nah, kemudian ini kalau misalnya omsetnya lebih dari 50 miliar gitu ya, maka tarifnya adalah bukan 25% tapi sekarang 22%. Nah, sebentar saya akan share Excel untuk mempermudah, sebentar ya.
Nah, bentar. Nah, ini udah terlihat ya Excelnya ya. Jadi misal diketahui penghasilan, sudah terlihat ya Excelnya? Sudah, Bu. Oke. Jadi misalnya ini, nah, misalnya penghasilan kena pajaknya itu adalah 8,5 miliar. Maka berapa PPh pasal 21 terutang gitu ya. Maka caranya adalah tadi ya, tadi kan tarifnya kan 0 sampai dengan 60 juta, berapa tadi? 5%. Kemudian lebih dari 60 juta sampai dengan 250 juta, 15%. Kemudian lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta, 25%. Lalu lebih dari 500 juta sampai dengan 5 miliar, 30%. Lalu lebih dari 5 miliar, 35%. Nah, Nah, maka untuk PKP 8,5 miliar itu begini, bukan berarti 35% dikalikan 8,5 miliar, tapi bertahap ya adik sekalian. Jadi di sini maka 60 juta, karena kan grade pertama ini kan sampai dengan 60 juta. Nah, berarti ini, maka 5% dikalikan ini, gitu ya. Nah, sampai dengan grade kedua itu 250 juta. Berarti untuk mencapai 250 juta, di sini 60-nya ditambah berapa? Ya, berarti kan ditambah ya 250. Nah, dikurangi ini. Nah, maka 15% dikalikan 190 juta. Kemudian 25%, nah ini sampai dengan tahap ketiga itu kan, sampai dengan grade ketiga kan 500 juta ya. Maka di sini 500 juta dikurangi, nah yang sudah ada di sini nih. Nah ini, maka 25% dikalikan 250 juta. Kemudian yang keempat ini sampai dengan 5 miliar. Nah maka ini 5 miliar, nah dikurangi dengan ini, dikurangi dengan yang sudah ada di grade 1 sampai ketiga, sisa 4,5. Sehingga di sini 30% dikalikan 4,5 miliar. Kemudian ini 8,5 miliar dikurangi grade pertama sampai ke 4, sisa 3,5 miliar. Sehingga 35% kalikan 3,5 miliar, maka PPh pasal 21 terutang adalah sebesar 2,6 miliar gitu ya. Jadi atas penghasilan 8,5 miliar setahun, itu dikenakan PPh pasal 21 terutang sebesar 2,6. Sehingga berapa penghasilan bersihnya dia yang dibawa pulang, yaitu 8,5 M kurangi 2, M, itu sebesar 5,8 miliar. Gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Jadi ngitungnya nggak bisa langsung 35% kalikan 8,5 miliar ya, tapi harus bertahap. Nah, seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin sampai sini? Silakan Mbak Dewi. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, Dewi, silakan. Iya, Bu. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah. Iya. Tadi kan total pajaknya kan 2,6 miliar sekian gitu kan, Bu. Nah, itu tuh apakah langsung dibayarkan saat itu juga atau bisa diangsur atau gimana gitu, Bu? Oke, pembayarannya jelas dipotong per bulan ya, karena kan mereka gajinya menerimanya per bulan, sehingga dipotongnya per bulan dan secara akumulatif dalam setahun itu tadi, yaitu sebesar 2,6 miliar sekian. Begitu Mbak Dewi. Oh berarti
pengusahanya itu langsung kayak menerima bersih gitu ya Bu? Nggak perlu kayak Iya, menyetorkan gitu? betul, betul. Kan PPh bukan pengusaha kali ya. Yang menerima kan orang pribadi karyawannya, ya nggak? PPh Hmm. pasal 21 itu PPh yang dipotong gitu ya terhadap siapa? Terhadap karyawan. Karyawan itu siapa? Orang pribadi yang bekerja di suatu pemberi kerja gitu ya. Nah, setiap bulannya karyawan itu kan menerima gaji, ya kan? Nah, gaji yang dia terima itu udah dipotong PPh pasal 21 sehingga gaji yang mereka terima itu udah gaji bersih gitu. Nah, per bulan tuh pasti sudah dipotong, sudah diterima bersih. Maka secara akumulatif tadi itu gitu ya 2,6 miliar. Nah, kalau 8,5 miliar per tahun berarti per bulannya gajinya berapa? 700 jutaan gitu ya. Nah, itu udah setara apa tuh CEO, CFO kali ya gitu kan. Nah, ini sebagai gambaran. Begitu Mbak Dewi. Oke, baik Bu, sudah jelas. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan silakan. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita lanjutkan ke, kalau nggak salah kalian sudah prepare case study-nya ya? Case study yang keempat ya? Halo? Iya Bu, Iya, betul. Ibu sudah. Ya, oke. Nah, coba saya cek dulu ya. Atau saya tawarkan, siapa yang siap untuk mempresentasikan? Bosan saya nunjuk gitu ya. Sekarang coba inisiatif siapa yang berkenan untuk presentasi, silahkan raise hand. Halo, siapa? Saya tunjuk aja kalau gitu ya. Ini kebetulan yang ada gambar-gambarnya ini ada bunga-bunganya Admirel kayaknya, kelompoknya Admirel. Silakan. Soalnya dari PPTmu paling mencolok sendiri ada gambar bunga gitu kan. Oke, silakan Admirel. Oke Bu, kami akan share slide-nya setelah ini ya Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hanif Radia Setiawan. Kali ini dengan kelompok saya, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil study case kami dengan judul Ketentuan Umum Perpajakan Indonesia. Dengan anggota kelompok yang sudah tertera pada presentasi, bisa dimulai presentasinya dulu, Gilbert. Kayaknya perlu diperbesar kayaknya ya, masih kecil. Mohon perhatian sejenak ya, bisa dilihat namanya di situ. Nah, hari ini kita akan membahas study case yang berisikan tentang keberatan banding, gugatan dan peninjauan kembali, pemeriksaan pajak serta sanksi pajak. Oke, di sini saya ingin membacakan tentang kira-kira kalau misalnya masalah keberatan banding atau peninjauan kembali ini, kalau kita melihat case dari PT Biang Lala ini seperti apa ya. Nah, kalau misalnya kita melihat kasus dari PT Biang Lala yang sudah istilahnya pada saat di case tersebut tuh menerima SKPKB atas SPT tahunan WP Badan tahun 2019 yang sudah dilaporkan pada April 2020 tuh. Di situ terlihat bahwa mungkin kita bisa kelompok kami menyimpulkan bahwa dapat dikirakan langkah yang mungkin diambil dari PT Biang Lala selanjutnya ini adalah mengajukan keberatan, karena itu bisa dilihat dari bagaimana reaksi Ibu Elsa Anindita sebagai manajer pajak yang merasa pelaporan SPT-nya kan tidak menyalahi aturan perpajakan, tapi nyatanya malah kantor pajak sendiri memberikan SKPKB kepada PT Biang Lala itu sendiri. Lalu ketidakpuasannya sudah bisa kita lihat di mana dalam case tersebut dijelaskan bahwa Bu Elsa merasa tunjangan PPh 21 yang ditanggung pemerintah itu harusnya tidak dianggap sebagai penghasilan kena pajak, tapi nyatanya SKPKB menganggap bahwa itu harus ditanggung sebagai penghasilan yang kena pajak. Selain itu juga masalah pengenaan pajak pada sumbangan dan juga ada masalah pengenaan tarif pajak yang tidak sesuai pada sewa pickup dan gudang itu tadi. Nah, apabila nantinya PT Biang Lala itu nanti istilahnya mengajukan keberatan ya atas SKPKB yang telah diterima, maka itu sangat bisa sekali. Namun yang harus perlu diingat oleh PT Biang Lala dan terutama Bu Elsa Anindita sendiri sebagai manajer pajak dari perusahaan tersebut adalah jangka waktu untuk melaporkan istilahnya mengajukan keberatan itu sendiri, karena kan kita tahu sendiri bahwa untuk mengajukan keberatan itu batas waktunya, jangka waktunya adalah dalam 3 bulan sejak diterimanya surat. Dalam kasus ini adalah SKPKB ini. Lalu jika kita melihat waktu penerimaan suratnya sendiri, itu bisa dilihat bahwa kemungkinan paling batas dari PT Biang Lala ini mengajukan keberatan atas SKPKB-nya, maka batas waktunya adalah paling akhir adalah 20 Desember 2021 karena itu sudah terhitung 3 bulan dari sejak diterimanya surat sekitar tanggal 20 September salah. Setelah itu. Next. Nah, untuk pemeriksaan pajak akan dilanjutkan oleh teman saya David. Yuk, silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan pajak. Nah, sebelum saya masuk ke case-nya dulu, saya ingin menjelaskan sepintas tentang pemeriksaan pajak. Jadi pemeriksaan pajak itu adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, siapa sih yang memeriksa pajak ini? Pemeriksaan pajak itu dilakukan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaannya. Nah, masuk ke kasus, gimana sih kita tahu kalau di kasus itu tuh sudah ada pemeriksaan atau sudah PT Biang Lala tuh udah diperiksa pajaknya. Nah, dalam kasus itu kita bisa tahu dari PT Biang Lala itu menerima surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB pada Senin 20 September 2021. Nah, hal ini menandakan bahwa pihak yang berwenang sudah melakukan pemeriksaan atas pelaporan SPT tahun WP tahun 2019 yang telah dilakukan oleh PT Biang Lala itu. Jadi, setelah PT Biang Lala melakukan SPT, terjadi pemeriksaan oleh pemeriksa dan hasilnya adalah surat SKPKB ini. Next.
Selanjutnya sanksi pajak akan dijelaskan oleh teman saya. Izinkan saya untuk menjelaskan sanksi pajak ya. Pertama ini itu sanksi pajak kita akan bahas singkat. Sanksi perpajakan ini sebuah bentuk pencegahan bagi wajib pajak agar tidak melanggar aturan pajak yang berlaku menurut ketentuan yang sudah ada. Sanksi pajak ini seperti yang sudah kita ketahui ada dua, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi itu biasanya berupa denda, bunga, serta kenaikan yang ditentukan berdasarkan jenis dan tingkat pelanggarannya. Sedangkan sanksi pidana itu merupakan sanksi yang berupa kurungan pidana atau penjara atas tindak pelanggaran perpajakan yang dianggap juga sebagai kejahatan. Nah, dalam study case ini, sanksi yang dikenakan pada PT Biang Lala ini sanksi berupa bunga yang tercantum pada pasal 13 ayat 2 mengenai pengenaan SKPKP karena pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar, yang mana PT Biang Lala ini harus membayar bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah kurang bayar dengan maksimal 24 bulan. Selain itu, mungkin sekali nih bahwa PT Biang Lala harus dikenakan sanksi berdasarkan pasal 14 ayat 3 poin A akibat PPh tahun berjalannya tidak atau kurang dibayar dengan bunga 2% per bulan. Dari jumlah kurang atau tidak dibayarnya dengan juga maksimal 24 bulan. Di sisi lain, PT Biang Lala ini juga dapat dikenakan sanksi apabila sekiranya perusahaan mengajukan keberatan, namun keberatannya ditolak atau diterima sebagian. Dengan demikian bisa kita simpulkan, kalau PT Biang Lala ini hanya akan disanksi berdasarkan pasal 25 ayat 9 dengan denda 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Nah, ini untuk pertanyaannya. Yang pertama ada pada PT Biang Lala jadi kesalahan pencatatan pada SPT di mana ada kurang telitian dalam pencatatan, bagaimana sanksi yang diberikan apabila kesalahan pencatatan tersebut merupakan yang pertama kalinya, dan bagaimana apabila kesalahan tersebut yang sudah pernah terjadi dan terulang kembali. Nah, yang kedua, berdasarkan PPT modul, kira-kira jenis pemeriksaan apa yang mungkin dilakukan Fiskus terhadap PT Biang Lala. Lalu yang ketiga, apa mungkin terjadi ketika wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPN yang sudah dikeluarkan? Lantas apa skenario yang bisa terjadi untuk hal demikian? Bisa dijawab? Silahkan. Dewi Indiani bisa menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Nah, pada PT Biang Lala terjadi kesalahan pencatatan pada SPT di mana ada kurang teliti dalam pencatatan. Bagaimana sanksi yang diberikan apabila kesalahan pencatatan tersebut merupakan yang pertama kalinya. Nah, kalau pencatatan tersebut masih pertama kali, maka akan dikenakan denda berkaitan dengan kenaikan, yaitu pasal 13A, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar yang dilakukan karena kealpaan, dan pertama kali itu dikenakan sanksi 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB. Kemudian bagaimana apabila kesalahan tersebut sudah pernah terjadi dan terulang kembali? Nah, itu bisa dikenakan sanksi pidana, yaitu pasal 38 ayat 1 poin B, yaitu menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali yang telah dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar dengan sanksi pidana kurungan paling sedikit 3 bulan atau paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Terima kasih atas jawabannya ya, sudah benar tadi ya. Lalu ada pertanyaan nomor 2, silakan dijawab. Kalau misalnya belum ada yang menjawab pertanyaan 2, pertanyaan 3 juga boleh kok untuk dijawab duluan. Itu santai.
Nanti kalau pertanyaan nomor 3 dijawab dulu dapat hadiah ya dari kelompoknya Admirel kayaknya. Hadiahnya cukup ucapan selamat. Kita tidak punya uang sama sekali untuk hari ini. Sekarang nggak punya uang, 5-10 tahun lagi ya, bank duit gitu ya. Ya, silakan. Untuk nomor 2 dan nomor 3. Kira-kira jenis pemeriksaan apa yang mungkin dilakukan Fiskus terhadap PT Biang Lala? Karena ada pemeriksaan itu kan ada pemeriksaan kantor sama lapangan gitu ya. Lalu apakah mungkin terjadi ketika WP mengajukan keberatan atas SKPN yang sudah dikeluarkan? Nah, ini lantas apa skenario yang bisa terjadi untuk hal demikian? Jadi kalau SKPN tuh nihil udah gitu kan. Nah, apakah mungkin kalau udah nihil tuh WP mengajukan keberatan? Keberatannya, oh aku ini nggak nihil, aku kurang bayar gitu. Silakan, atau bahkan aku ini nggak nihil, aku lebih bayar gitu ya. Yuk, silakan yang mau jawab nomor 2 dan nomor 3. Oke, untuk Aldi, silakan serah mau jawab yang nomor berapa dulu. Oke. Anja. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Apakah mungkin terjadi ketika wajib pajak mengajukan keberatan SKPN yang sudah dikeluarkan, lantas apa skenario yang bisa terjadi untuk hal demikian? Kalau menurut saya mungkin saja, misalkan ketika wajib pajaknya itu melakukan penghitungan kembali, ternyata ditemukan bahwa mereka wajib pajaknya itu lebih bayar, jadinya mereka meminta restitusi dan bunga imbalan seperti itu. Oke, terima kasih Aldi atas jawabannya. Jawabannya sudah tepat sekali dan ya itu jawabannya sesimpel itu sebetulnya. Terima kasih Aldi. Oke, silakan untuk yang pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang nomor 2 mengenai pemeriksaan apa yang mungkin dilakukan Fiskus terhadap PT Biang Lala jika kita ngaju pada PT. Oke, silakan. Luisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau coba jawab yang pertanyaan nomor 2. Jadi menurut saya jenis pemeriksaan apa yang mungkin dilakukan Fiskus terhadap PT Biang Lala, menurut saya itu pemeriksaan lapangan, karena pemeriksaan lapangan ini bisa dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat bekerjanya wajib pajak. Jadi mungkin bisa dilakukan di PT Biang Lalanya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, sebenarnya juga kalau misalnya kita bisa dibilang pemeriksaan lapangan itu pun juga bisa ya ketika kita wajib pajak ketika Fiskus datang langsung ke PT Biang Lala untuk istilahnya memeriksa apakah sudah benar dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT Biang Lala ini mendukung pelaporan dari SPD tersebut. Namun di sini kami juga punya sedikit jawaban bahwa menurut kami pemeriksaan kantor juga mungkin sekali terjadi mengingat juga ya sebenarnya prosedurnya memang lebih ribet, mungkin prosedurnya tidak sering dilakukan
Karena seingat saya Bu Huri juga pernah mengatakan bahwa pemeriksaan lapangan lebih sering dilakukan saat ini. Namun menurut saya untuk pemeriksaan lapangan dan kantor sepertinya sama-sama memungkinkan untuk kasus ini. Seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Oke, jadi mungkin saya menambahkan dari apa yang disampaikan Admiral ya. Jadi pemeriksaan kantor dan lapangan itu sama-sama dilaksanakan. Jadi nggak ada yang lebih sering gitu ya. Bahkan didahului dengan pemeriksaan kantor gitu. Kenapa? Karena kan Fiskus itu melakukan pemeriksaan berdasarkan data atau laporan yang disubmit oleh wajib pajak. Nah, paling sederhana adalah dari SPT gitu ya. Dari SPT berikut juga lampirannya itu Fiskus melakukan pemeriksaan. Nah, setelah pemeriksaan kantor maka bisa juga akan dilaksanakan berbarengan dengan pemeriksaan lapangan sehingga halo? Apakah terdengar suara saya? Oh, sorry ke-mute tadi ya sepertinya. Ya, jadi mungkin dari apa yang disampaikan Admiral bahwa pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan itu dilaksanakan secara beriringan ya. Jadi tidak berarti pemeriksaan lapangan yang sering dilakukan daripada pemeriksaan kantor itu tidak. Justru malah pemeriksaan kantor yang terlebih dahulu dilakukan gitu. Kenapa? Karena dilihat dari SPT gitu ya yang disubmit oleh wajib pajak. Berikut juga lampirannya. Nah, seperti itu. Jadi pemeriksaan lapangan itu tidak mendominasi atau bahkan tidak sering dilakukan, tapi keduanya gitu ya dilaksanakan secara beriringan gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan lagi mungkin untuk materi PPH umum ataupun juga untuk case yang dipresentasikan oleh kelompok keempat. Halo, baik tidak ada. Nah, adik-adik sekalian, silakan dicek di Google Classroom ya. Itu saya posting terkait dengan pengisian kuesioner terkait dengan metode pembelajaran case study dengan pendekatan FAST yang kita lakukan. Mohon untuk diisi. Sudah ketemu atau belum? Atau saya juga copy di kolom chat ya. Nah, itu saya copy di kolom chat. Mohon untuk diisi ya. Udah ketemu di kolom chat dan di Google Classroom ya. Sudah, Bu. Tolong saya di info ya kalau sudah selesai mengisi ya.